Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu Ningsi dengan nomor induk mahasiswa 25022255. Saya adalah mahasiswa program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini Universitas Negeri Padang. Nah, pada kesempatan ini izinkan saya untuk mempresentasikan tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah telaah kurikulum pendidikan anak usia dini mengenai kerangka kerja pembelajaran mendalam atau yang sering disebut dengan deep learning. Nah, sebagai guru PAUD, awalnya saya mendengar kata-kata deep learning, eh, saya mengira bahwa pembelajaran mendalam berarti memberikan materi yang lebih sulit kepada anak. Namun setelah saya mempelajarinya, saya memahami bahwa pembelajaran mendalam adalah pembelajaran yang membuat anak memperoleh pengalaman belajar yang bermakna. Jadi anak tidak hanya mengetahui sesuatu karena diberitahu oleh guru, tetapi juga memahami melalui pengalaman yang mereka alami sendiri. Nah, selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan gambar kerangka kerja pembelajaran mendalam seperti yang sudah saya tampilkan tersebut. Nah, pada bagian paling luar terdapat 4 komponen yang mendukung pembelajaran, yaitu praktek pedagogis, lingkungan pembelajaran, kemitraan pembelajaran, dan pemanfaatan teknologi digital. Nah, untuk praktek pedagogis adalah bagaimana guru merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak. Nah, misalnya saat mengenalkan warna, saya mengajak anak mencampurkan zat merah dan maksudnya mencampurkan cat merah dan cat kuning. Nah, ketika mereka melihat warna berubah menjadi oranye, tentunya mereka menemukan sendiri jawabannya. Nah, kemudian menurut saya pengalaman seperti inilah yang lebih bermakna daripada hanya mendengarkan penjelasan dari guru. Selanjutnya adalah lingkungan pembelajaran. Nah, lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan membuat anak tentunya lebih semangat untuk belajar. Eh, jadi dari lingkungan yang nyaman tersebut, aman tersebut, nanti tentunya anak akan termotivasi dan berani untuk tampil, berbicara, dan mengeksplorasi sesuai dengan minatnya. Kemudian komponen berikutnya adalah kemitraan pembelajaran. Nah, guru dan orang tua perlu bekerja sama dalam hal ini eh, agar pembiasaan yang dilakukan di sekolah tentunya dapat dilanjutkan di rumah. Misalnya, pembiasaan anak dalam mencuci tangan sebelum makan atau merapikan mainan setelah bermain. Kemudian selanjutnya adalah eh, pemanfaatan teknologi digital. Di PAUD, teknologi digunakan sebagai media pendukung, misalnya menampilkan video pendek tentang hewan atau tentang tumbuhan sebelum anak melakukan kegiatan bermain atau berdiskusi. Kemudian selanjutnya terdapat proses pengalaman belajar, yaitu memahami, mengaplikasikan, serta merefleksikan. Nah, sebagai contoh, saat belajar mencuci tangan, anak tidak hanya melihat gambar, tetapi langsung mempraktekkannya. Nah, setelah itu guru mengajak untuk berdiskusi tentang manfaat mencuci tangan, sehingga pengetahuan tersebut menjadi suatu kebiasaan bagi anak. Nah, di dalam gambar juga nampak tiga prinsip pembelajaran, yaitu kesadaran, eh, bermakna, serta menggembirakan. Nah, berkesadaran di sini berarti anak-anak benar-benar terlibat dalam kegiatan. Misalnya, ketika membuat jus buah, anak akan memilih buah yang mereka sukai, mencuci, dan eh, mengolah buah tersebut, misalnya di blender begitu. Nah, dari kegiatan tersebut nanti anak akan sadar, oh begini loh proses pembuatan jus ternyata begitu. Kemudian prinsip kedua yaitu bermakna. Berarti pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya, anak diajak menanam bunga dan merawatnya setiap hari sehingga dari situ anak akan belajar bertanggung jawab. Eh, di situ anak juga merasa pembelajaran lebih bermakna. Mereka akan tahu eh, bagaimana cara merawat tanaman. Kemudian yang ketiga yaitu menggembirakan. Berarti pembelajaran dilakukan dengan cara yang menyenangkan seperti bermain, bernyanyi, bercerita, dan bermain peran. Nah, dari pengalaman saya mengajar, anak lebih mudah
dan lebih mau dan bersemangat belajar ketika melalui kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, daripada hanya duduk mendengarkan instruksi dari guru. Kemudian di bagian tengah terdapat juga dimensi eh, yang ingin dikembangkan. Nampak seperti beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kreatif, mandiri, kemudian mampu bekerja sama, berkomunikasi, bernalar kritis, serta hidup sehat. Nah, semua nilai tersebut dapat ditanamkan melalui kegiatan sederhana di PAUD. Misalnya, saat anak merapikan mainan, mereka belajar mandiri dan bertanggung jawab. Saat bermain bersama teman, mereka belajar bekerja sama dan menghargai lingkungan. Nah, sebagai penutup, saya memahami bahwa pembelajaran mendalam tentu bukan tentang memberikan materi yang lebih banyak, tetapi lebih ke menciptakan pengalaman belajar yang bermakna. Nah, sebagai guru PAUD, saya berharap, sangat berharap gitu, dapat terus menghadirkan, memberikan pembelajaran yang sederhana, menyenangkan, dan sesuai dengan tahap perkembangan anak agar mereka tumbuh menjadi anak yang aktif, mandiri, dan senang dalam kegiatan belajar. Nah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.